Belajar itu warisan yang akan mengikuti pemiliknya kemanapun berada. Karena ilmu, derajat seseorang akan ditinggikan. Belajar bahasa Indonesia bersama Ibu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu kemarin Ibu telah memberikan catatan tentang materi bab 1, yaitu tentang laporan hasil observasi. Sebelum Ibu menjelaskan apa itu laporan hasil observasi, ikutilah video berikut ini. Penelitian dan Observasi Laut atau BPOL adalah unit pelaksana teknis atau UPT lingkup Balitbang Kementerian Kelautan dan Perikanan yang terletak di Provinsi Bali dengan tugas pokok yaitu melaksanakan penelitian dan observasi sumber daya laut dalam rangka memaksimalkan potensi dan kelestarian sumber daya kelautan di Indonesia. Sedangkan fungsi BPOL berdasarkan permen diantaranya penyusun rencana program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan. Pelaksanaan penelitian dan observasi sumber daya laut di bidang fisika dan kimia kelautan, daerah potensial penangkapan ikan, dan perubahan iklim, serta pengkajian teknologi kelautan. Pelayanan teknis, jasa, informasi, komunikasi, dan kerjasama penelitian dan observasi, pengelolaan prasarana dan sarana penelitian dan observasi, pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga balai. Spesifikasi dari Balai Penelitian dan Observasi Laut atau BPOL Perancak Bali yaitu melaksanakan penelitian dan observasi laut yang diwujudkan dalam beberapa kegiatan litbang berupa kajian pengaruh pertukaran massa air di Samudra Pasifik bagian barat pada kesuburan perairan dan migrasi skipjack tuna di perairan Indonesia bagian timur. Studi implikasi pengasaman laut pada ekosistem terumbu karang di kawasan Coral Triangle Initiative atau CTI. Model biofisika laut untuk memprediksi produktivitas primer kaitannya dengan kelimpahan tuna, tongkol, dan cakalang. Operasional data satelit dan peta perakiraan daerah penangkapan ikan atau PPDPI, operasional sistem observasi laut, Indo-China Cruise Expedition 2013 hingga 2014. Dengan berbagai aspek yang telah bekerja secara maksimal, maka BPOL telah menghasilkan produk unggulan untuk memaksimalkan pemanfaatan potensial laut Indonesia, antara lain PPDPI, Peta Perakiraan Daerah Penangkapan Ikan atau PPDPI, merupakan salah satu produk nyata BPOL. Beberapa varian lainnya dari pengembangan PPDPI yakni Peta Lokasi Penangkapan Ikan Tuna atau Pelikan Tuna, Peta Lokasi Penangkapan Ikan Cakalang atau Pelikan Cakalang, serta Peta Lokasi Penangkapan Ikan Lemuru atau Pelikan Lemuru. Bioriftek. Bioriftek merupakan metode rehabilitasi terumbu buatan dengan teknologi hijau yang memanfaatkan tempurung kelapa sebagai bahan alami tempat menempelnya hewan atau larva planula karang individu baru. Dengan peran vital BPOL Perancak Bali dalam menjalankan fungsinya, maka BPOL didukung oleh aspek unggulan berupa sumber daya manusia yang berkualitas yang terdiri dari Selain itu, terdapat fasilitas unggulan berupa laboratorium riset kelautan yang didirikan dalam upaya tercapainya pelaksanaan riset strategis dan aplikasi teknologi kelautan secara optimal yang meliputi riset dasar, pengembangan dan aplikasi teknologi kelautan di Indonesia. BPOL Perancak selalu memastikan bahwa keberadaannya dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat secara luas, salah satunya dengan memberikan akses kepada masyarakat luas untuk dapat terhubung dengan BPOL Perancak Bali, baik via online maupun secara langsung. Visi BPOL menjadi pusat unggulan dalam kegiatan penelitian dan observasi sumber daya laut. Sedangkan misi BPOL ke depan yakni menciptakan sumber daya penelitian dan observasi laut yang handal dan mandiri, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi observasi laut yang didukung oleh sistem data dan informasi yang handal, serta
meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian dan observasi laut untuk mendukung misi KKP dalam mensejahterakan masyarakat kelautan dan perikanan di Indonesia. Balitbang KP, Center of Excellence. Setelah kalian mengamati video tersebut, berarti kalian telah melakukan observasi. Apa yang kalian observasi? Kalian telah melakukan observasi kekayaan laut di Indonesia. Nah, sekarang kita akan mengartikan teks LHO. Teks LHO adalah teks yang berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan atau observasi. Kita tadi telah menjabarkan penjabaran umum dan melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan, yaitu hasil kekayaan Indonesia yang ada di laut. Contoh deskripsi laut Indonesia. Jika laut Indonesia kita itu sudah bersih, bebas dari segala jenis kotoran yang ada, maka laut kita itu bisa dijadikan destinasi peristiwa oleh turis-turis asing yang datang, dan kita juga harus mengingatkan kepada turis agar sama-sama menjaga laut Indonesia kita. Contoh laporan hasil observasi laut. Biolaut adalah seluruh makhluk hidup yang berkembang biak di laut. Biolaut yang ada di perairan Indonesia merupakan salah satu kekayaan Indonesia yang sangat berlimpah. Biolaut itu antara lain terumbu karang, ikan, tumbuh-tumbuhan laut yang menjadi bagian dari ekosistem laut. Perbedaan teks deskripsi dan teks laporan hasil observasi adalah, jika teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan, yang merangsang indera, yang unik dan individual, sedangkan teks laporan hasil observasi adalah yang menjabarkan secara umum dan melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan, yaitu yang secara global dan universal. Tujuan teks LHO: yang pertama, mengatasi suatu persoalan. Yang kedua, menentukan teknik atau cara terbaru. Tiga, mengambil keputusan yang lebih efektif. Keempat, melakukan pengawasan dan atau perbaikan. Yang kelima adalah mengetahui perkembangan suatu permasalahan. Di dalam video tersebut ada tugas pokok BPOL, yaitu memaksimalkan penelitian dan observasi di sumber daya alam laut dalam rangka memaksimalkan potensi dan kelestarian sumber daya alam kelautan Indonesia. Dengan begitu, kalian tahu akan tujuan teks LHO tersebut, mengatasi persoalannya seperti apa, menentukan tekniknya, mengambil keputusan, melakukan pengawasan, mengetahui perkembangan suatu permasalahan di video tersebut. Ciri-ciri teks LHO: yang pertama, bersifat objektif, global, universal. Yang kedua, objek yang akan dibicarakan atau dibahas ialah objek tunggal. Ketiga, ditulis secara lengkap dan sempurna. Yang keempat, ditulis berdasarkan fakta sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan. Yang kelima, informasi teks merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya. Yang keenam, tidak mengandung prasangka atau praduga. Yang ketujuh, saling berkaitan dengan hubungan yang berjenjang antara kelas dan subkelas yang terdapat di dalamnya. Tadi video tersebut sudah merupakan ciri-ciri teks LHO. Oke. Sifat teks LHO: yang pertama, bersifat informatif, artinya memberikan informasi yang berguna mengenai objek yang diamati kepada pembaca. Yang kedua, bersifat komunikatif, artinya teks tersebut menggunakan bahasa yang seolah-olah membuat kita sedang berkomunikasi dengan teks tersebut. Tujuannya adalah agar isi laporan dalam teks tersebut mudah dimengerti. Yang ketiga, bersifat objektif, artinya teks laporan tersebut harus faktual dan berpatokan pada informasi yang sah tentang apa yang benar-benar terjadi. Struktur teks laporan hasil observasi: yang pertama, pernyataan umum atau klasifikasi, merupakan pembuka atau pengantar mengenai hal yang dilaporkan. Di tahap ini akan disampaikan bahwa benda-benda di dunia bisa diklasifikasikan berdasarkan kriteria persamaan dan perbedaan.
Yang kedua, anggota atau aspek yang dilaporkan merupakan bahasan atau rincian tentang objek yang diamati. Demikian materi mengidentifikasi teks LHO yang dipresentasikan dengan lisan atau tulis. Janganlah pernah engkau lelah dalam mencari ilmu. Semoga ilmu ini bermanfaat.